Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel hampir menyelesaikan tujuan strategis utama mereka. Dalam pidato nasional, Trump mengklaim bahwa Angkatan Laut Iran telah dihancurkan, angkatan udara mereka hancur, dan kemampuan rudal serta drone mereka telah berkurang secara signifikan. Menyebut kampanye ini sebagai salah satu upaya militer paling menentukan dalam sejarah modern. Namun Presiden menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir, berjanji akan menyelesaikan tugas ini dengan sangat cepat, sementara pasukan Amerika Serikat terus menargetkan infrastruktur militer dan program nuklir Iran. Berikut informasi lebih lanjut dari Presiden Amerika Serikat. Kami secara sistematis membongkar kemampuan rezim tersebut untuk mengancam Amerika atau memproyeksikan kekuatan di luar perbatasan mereka. Itu berarti menghancurkan Angkatan Laut Iran yang sekarang benar-benar hancur, melemahkan angkatan udara mereka dan program rudal mereka pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta memusnahkan basis industri pertahanan mereka. Kami telah melakukan semuanya. Angkatan laut mereka sudah tidak ada. Angkatan udara mereka juga sudah tidak ada. Rudal mereka hampir habis digunakan atau sudah dihancurkan. Jika digabungkan, tindakan-tindakan ini akan melumpuhkan militer Iran, menghancurkan kemampuan mereka untuk mendukung kelompok proksi teroris, dan mencegah mereka membangun bom nuklir. Angkatan bersenjata kita luar biasa. Tidak pernah ada yang seperti ini secara militer. Semua orang membicarakannya. Dan malam ini saya senang mengatakan bahwa tujuan strategis utama ini hampir tercapai. Dan kita akan menyelesaikan tugas ini dan kita akan menyelesaikannya dengan sangat cepat. Kita sudah sangat dekat. Sekarang saya ditemani oleh Ryan Bull, analis Timur Tengah dan Afrika Utara di RAIN. Ryan, Presiden Trump mengatakan militer Iran pada dasarnya telah dilumpuhkan dan perang sudah mendekati tujuannya. Tapi seberapa banyak pernyataan itu mencerminkan kenyataan di lapangan? Dan seberapa banyak dari itu hanyalah komunikasi strategis? Ya, penilaian itu agak campur aduk karena Amerika Serikat dan Israel memang telah menghancurkan sejumlah besar aset militer Iran, terutama angkatan lautnya dan sisa-sisa kekuatan udara konvensionalnya. Banyak sistem rudal dan drone kelas atas, serta kemampuan manufakturnya juga telah diserang. Namun, ukuran Iran yang sangat besar membuat negara itu memiliki ketahanan terhadap kampanye udara semacam itu. Itu berarti bahkan hingga hari ini, orang-orang Iran masih mampu melakukan peluncuran drone dan rudal yang signifikan. Dan kemungkinan besar akan terus melakukannya dalam waktu dekat, bahkan hingga jangka menengah. Jadi dalam hal ini, Amerika Serikat telah menyerang banyak target dan telah melemahkan kemampuan orang-orang Iran. Tetapi mereka masih jauh dari kehancuran total seperti yang diklaim oleh Trump. Jadi ini adalah kombinasi antara keberhasilan taktis secara langsung, tetapi juga pesan politik karena Trump sedang berusaha memberi sinyal, terutama kepada para pendukungnya, bahwa ini tidak akan menjadi perang yang panjang dan tanpa akhir. Tentu saja, saat dia memberi sinyal bahwa ini bisa segera berakhir dan dia mengklaim kemenangan atas hal itu, pengerahan pasukan Amerika Serikat di wilayah tersebut masih terus berlanjut. Bahkan sekarang ada 3 kelompok tempur kapal induk di Timur Tengah di wilayah tersebut. Apa arti sinyal itu tentang langkah Washington selanjutnya? Saya pikir mereka mencoba memberi sinyal 2 hal, yaitu bahwa mereka siap untuk eskalasi lebih lanjut. Kecuali Iran memberikan konsesi diplomatik atas isu-isu yang telah mereka tuntut sejak jauh sebelum perang, tapi juga pada saat yang sama mencoba memiliki opsi realistis jika Iran menolak soal itu. Dan saya pikir saat ini kita sedang melihat skenario yang cukup realistis di mana ada pendaratan terbatas pasukan Amerika Serikat di tanah Iran atau di beberapa pulau sengketa di Teluk. Dan kemungkinan itu semakin besar karena sepertinya yang diinginkan Trump adalah semacam kemenangan yang bisa menjadi warisan politiknya atas Iran. Sesuatu yang benar-benar signifikan di luar kebuntuan. Karena bagaimanapun juga, Iran adalah salah satu kebijakan luar negeri andalannya yang telah ia kejar sejak masa jabatan pertamanya. Bagaimana semua ini berkaitan dengan tenggat waktu? Kita tinggal 4 hari lagi dari tenggat waktu 6 April yang ditetapkan oleh Trump untuk membuat Iran setuju bernegosiasi atau menghadapi serangan militer terhadap infrastruktur energi mereka. Apakah kemungkinan kesepakatan bisa tercapai dalam 4 hari ke depan? Dan jika tidak, apakah Presiden Amerika Serikat benar-benar serius dengan ultimatum ini? Jadi saya tidak terlalu optimis akan ada kesepakatan dalam beberapa hari ke depan. Orang-orang Iran memberi sinyal bahwa mereka akan terus bertahan dan membalas dengan serangan-serangan mereka di seluruh wilayah. Karena bagi orang Iran, mereka tidak hanya memikirkan perang ini, tetapi juga potensi perang berikutnya. Dan untuk mencegah perang berikutnya, mereka perlu menyebabkan kerugian ekonomi dan politik yang signifikan bagi Amerika Serikat, agar Trump tidak melancarkan kampanye militer di masa depan.
Jadi dalam beberapa hari ke depan, saya ragu orang-orang Iran akan menawarkan konsesi besar kepada Amerika di bidang itu saat mereka mengejar tujuan tersebut. Sekarang, tenggat waktu Trump selalu sangat fleksibel. Tenggat itu datang dan pergi. Kita sudah melihat ini dengan Rusia-Ukraina. Kita juga sudah melihat ini dengan tarif. Ini adalah tenggat waktu yang dibuat sendiri dan tidak ada faktor yang memaksanya untuk menyerang. Tapi jika dia percaya bahwa kredibilitasnya dipertaruhkan, maka dia mungkin akan meningkatkan eskalasi menjadi kampanye yang lebih luas terhadap sektor energi Iran, kelistrikan, pembangkit listrik, dan fasilitas minyaknya. Tapi jika dia melakukannya, dia sangat sadar bahwa itu bisa menyebabkan pembalasan dari Iran terhadap fasilitas energi negara-negara Arab Teluk yang mungkin membuat guncangan energi saat ini menjadi lebih buruk lagi. Ryan Bull, kami menghargai wawasan Anda. Seperti biasa, terima kasih telah bersama kami di I24 News English malam ini.